Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita terus mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Kali ini suatu bedah riset artikel akan kita lakukan. Kita bahas mengenai suatu riset artikel yang baik sekali yang terbit di Journal of Radiation Research and Applied Science. Terbit tahun 2024. Wah, terbarukan sekali. Oke, dengan judul Introducing the New Arcus Science Generator Distribution Family, and in-depth exploration with an illustrative example of the inverse Weibull distribution for the analyzing health earth industry data. Jadi kalau kita lihat tahun 2024 ini memang di jurnal-jurnal yang terbaik seperti terbitan Elsevier ini, model-model itu merupakan model-model modifikasi. Model-model yang tidak menggunakan model-model yang sebelumnya yang telah ada gitu. Seperti Weibull, Gamma, itu telah hilang, udah mulai jarang digunakan dan muncullah model-model yang terbarukan. Di antaranya dia sebut dengan New Arcus Science Generator Distribution Family. Jadi kalau dia sebut Generator Distribution Family, kalau ada kata-kata family-nya itu biasanya itu nanti ditukar dengan Gamma, dengan Weibull dalam hal ini, dalam riset artikel ini ditukar dengan menggunakan inverse Weibull distribution. Jadi nanti mungkin namanya adalah New Arcus Science. ARC itu Arcus Science Generator Inverse Weibull Distribution. Oke, bagaimana sebenarnya riset artikel ini? Kita coba lihat rujukan kita. Kita coba lihat rujukan kita pada kesempatan kali ini. Oke, ini dia jurnalnya. Ini dia riset artikelnya, riset artikel yang terbit di tahun 2024, oke, di Journal of Radiation Research and Applied Science di Elsevier. Nah, dalam riset artikel ini diperkenalkan suatu teknik untuk menghasilkan the new Arcus Science. The new Arcus Science generator. The new Arcus Science Generator Family. Seperti persamaan 3. Nah, persamaan 3 itu adalah fungsi densitas the Arcus Science Generator Family of Distribution. Persamaan 3 fungsi densitasnya. Sedangkan persamaan 2 itu adalah kumulatif atau CDF, Cumulative Distribution Function. Oke? Nah, seperti biasa, di sini ada G besar dan ada G kecil. Nah, disitulah peranannya nanti G besar, G kecil itu ditukar-tukar. G besar untuk kumulatif, sedangkan G kecil untuk fungsi densitasnya. Nah, dalam riset artikel ini nanti akan digunakan G kecilnya merupakan inverse. Nah, ini dia. Jadi G kecil seperti persamaan 12 ini merupakan fungsi densitas dari inverse Weibull. Jadi inverse Weibull, persamaan 12 G kecilnya, dan persamaan 11 itu G besarnya, kumulatif dari inverse Weibull. Nah, dua persamaan inilah nanti persamaan 11-12 yang akan kita masukkan ke dalam persamaan 3 untuk fungsi densitas Arcus Science Generator Inverse Weibull. Sedangkan persamaan 2-nya nanti adalah untuk kumulatif dari Arcus Science Generator Inverse Weibull. Oke? Nah, seperti biasa, kita akan cobakan nanti data dalam riset artikel ini. Kebetulan dalam riset artikel ini ada beberapa data. Setelah kita cek sampai data set 5. Data sampai data set 5. Nah, nanti data ini akan kita coba dengan menggunakan R kita. Nah, ini dia tabel 2. Data set, oke, yang akan digunakan oleh riset artikel ini. Ada data set 1 hingga set 5.
kita akan coba gunakan dataset 3 untuk menghasilkan parameter-parameter serta uji kebaikan model. Sehingga nanti pada model ketiga itu kita, nih model ketiga, dataset 3, ini dia new Arcus Sine Inverse Weibull. Parameter eta-nya adalah 4,083, parameter gamanya adalah 2,649. Nah, ini dia persamaannya nanti. Parameter yang akan kita tuju itu nanti menghasilkan gamma 2,649, sedangkan eta 4,083. Nah, kita akan cobakan kemampuan R kita untuk menghasilkan hasil yang sama seperti parameter pada riset artikel. Dalam riset artikel ini dia menggunakan nilai uji AIC, BIC dan seterusnya, tapi tidak menggunakan nilai density plot dan kumulatif plot. Nah, kita akan coba tambahkan sehingga riset artikel ini dapat menghasilkan suatu bentuk yang seperti dilakukan oleh peneliti sebelumnya, menampilkan density plot dan kumulatif plot. Oke, kita coba buka R kita. Nah, ini R kita. Ini data set 3. Dataset 3 kita run. Dataset 3 seperti biasa kita run. Ini dataset 3 kita. Nah, dataset 3. Lalu dataset 3 ini kita akan coba dapatkan program log likelihood. Ini program log likelihood kita. Sedangkan fungsi yang saya sorot ini adalah fungsi yang seperti pada persamaan 12. Nah, ini adalah seperti pada fungsi persamaan 12 yang saya sorot itu seperti pada fungsi persamaan 12 yang kita rubah ke dalam bahasa R. Nah, per satunya nanti namanya gamma, per 2 namanya eta. Oke? Lalu kita gunakan optim dengan nilai awal 1 untuk gamma, eta untuk gamma. Kita coba run. Kita runkan model apa untuk estimasi parameter ini, kita coba run. Right, oke. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat etanya dulu sama 4,083 dengan riset artikel. Gamma 2,6 sama. Nah, jadi tidak ada perbedaan. Jadi kalau berbeda mungkin antara komanya saja. Kalau kita lihat lagi riset artikel kita. Ini nih parameter yang ketiga nih. Ini untuk gamma 2,649. Ini untuk eta 4,083. Jadi kalau kita intip parameter kita sama. Ini etanya, ini gamanya. Oke, kalau mau kita lihat dia konvergen atau tidak, kita ketik saja NaSiWl. Oke, nah ini sama konvergen ke ke titik bilangan 0. Oke. Jadi kalau begitu program kita baik, bisa menghasilkan hasil yang sama seperti pada riset artikel. Lalu kita akan coba tampilkan bentuk density plot dan kumulatif plot. Nah, ini fungsi densitas persis seperti persamaan 12, oke? Sedangkan ini adalah pada persamaan 11 yang telah kita rubah ke dalam bentuk bahasa atau coding pemrograman R. Lalu kita coba jalankan untuk melihat kemampuan model kita dalam menangkap histogram dan density plot. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat hasil yang kita miliki itu sangat baik sekali, bahwa yang berwarna biru itu adalah New Arcusin Inverse Weibull Distribution density plot. Saya rasa sangat baik dalam menangkap histogram data. Lalu juga seperti pada kumulatif plot kita lihat juga sangat baik menghampiri kumulatif hampiran dengan rumus F sama dengan I kurang 0,5/n, sedangkan yang berwarna biru adalah kumulatif yang seperti ditunjukkan pada persamaan 11. Jadi apa yang kita lakukan pada
pertemuan-pertemuan kita di Rado Institute, terutama dalam bedah riset artikel, kita selalu ingin mencoba menghadirkan riset-riset artikel terbarukan, terutama yang tahun 2024, untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa kita bahwa ini loh caranya, ini loh harus yang dilakukan dalam memahami suatu riset artikel, dan dengan kata lain nanti akan ditingkatkan, dihasilkan kepada bentuk produk-produk model baru. Nah, ke depan kita nanti juga akan coba apakah Power Rado Institute Distribution bisa berperan di dalam New Arcus Science Generator ini. Oke, kita tunggu saja beberapa pertemuan berikutnya. Kita akan coba hasilkan New Arcus Science Power Rado Institute Distribution. Oke, saya rasa apa yang kita bincangkan di sini sangat baik sekali. Kita jumpa lagi pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.